Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ya, Abian sudah mengetahui sejak awal kalau wanita yang menabraknya adalah Alena, namun dia berpura-pura tidak tahu. Bahkan harus menahan rasa bahagianya saat bisa menatap dengan jelas wajah wanita yang sangat dirindukannya itu. Hanya agar Alena tidak melarikan diri lagi atau berteriak memanggil para pengawal yang selalu menjaganya. Karena jika itu sampai terjadi, Abian yakin akan kehilangan jejak Alena lagi dan tidak bisa bertemu dengan putranya. Itu sebabnya ia memilih diam agar mengetahui di mana tempat tinggal Alena. Karena untuk mengetahui di mana tempat tinggal wanitanya sangatlah sulit. Padahal sejak kemarin Ben dan anak buah lainnya sudah mencari tahu, namun sampai detik ini tidak membuahkan hasil. Sebentar lagi kita akan bertemu kembali Alena Atmajaya. Sementara itu, tidak jauh dari tempat Abian berada, Sky yang sejak tadi melihat interaksi Abian dan wanita yang mengaku bernama Albi itu tersenyum sinis saat telinganya mendengar dengan jelas saat Abian memanggil wanita itu dengan nama Alana. Cih, dasar murahan. Jadi ini alasanmu meminta kita untuk tidak saling mengenal jika bertemu kembali, karena ternyata kau sudah memiliki kekasih. Sky yang merasa sedikit kecewa mengetahui kebenarannya memutuskan untuk tidak lagi peduli dengan wanita yang pernah menemani malamnya itu. Kini ia tahu kenapa keluarga besar Arbeto membuat perusahaan Atmajaya hancur. Rupanya karena pria itu menjalin hubungan dengan wanita keturunan dari mereka. Ya, Sky memang tidak pernah tahu dan tidak mau tahu urusan pribadi Abian Atmajaya. Yang ia tahu hanyalah ingin membantu pria itu saat mengetahui perusahaan keluarga Atmajaya dibuat bangkrut oleh keluarga besar Arbeto. Dan kini setelah mengetahui semuanya, apakah dirinya menyesal telah membantu Abian? Jawabannya tentu saja tidak, karena memang sejak awal dia membantu pria itu dengan tulus tanpa pamrih. Yang ia sesalkan hanya satu, kenapa Abian menjalin hubungan dengan wanita yang pernah menjadi miliknya walau hanya semalam. Tuan, Anda kenapa? Tanya Erik saat berhasil menyusul melihat bagaimana pria itu yang terlihat kesal. Jangan banyak tanya, jawab Sky dengan dingin. Oh ya, nanti malam temani aku minum. Baik, Tuan. Meskipun tidak tahu alasan tuannya mengajak minum, Erik tetap mengiyakan perintah tuannya itu. Sementara itu, Alena yang sudah berada di dalam mobil sejak tadi hanya diam tanpa mengatakan satu kata pun. Yang dilakukannya hanya mendekap erat tubuh Bian untuk menghilangkan rasa yang berkecamuk di dalam hatinya. Rasa kecewa, terluka, dan bahagia yang menjadi satu membuat dadanya terasa begitu sesak. Alex yang menyadari perubahan Alena sudah mengetahui kalau wanita itu pasti bertemu dengan Abian Atmajaya karena tadi dia sempat melihat pria itu masuk ke dalam gedung Gold. Ada apa, Alena? Apa ada yang mengganggumu? Alena menggelengkan kepala. Lalu kenapa kau diam saja? Aku hanya merasa tidak enak badan, jawab Alena dengan berbohong. Mendengar jawaban Alena, Alex tidak bertanya lagi, meskipun tahu jawaban yang diberikan wanita itu bohong. Apalagi saat melihat dari kaca spion ada mobil yang mengikuti mereka, dan sudah dapat dipastikan mobil itu orang suruhan Abian Atmajaya. Tuan, supir yang mengetahui mobil yang dikendarainya diikuti menatap pada Tuan Alex yang duduk di sampingnya. Jalan saja.
Alex tidak bisa menghalangi mobil tersebut karena perjanjian yang telah dibuat Boy Arbeto yang tidak akan menutup akses bagi Abian menemukan Alena. "Tapi Tuan, aku bilang jalan." "Baik Tuan." Supir itu pun melaksanakan perintah Tuan Alex menjalankan mobilnya ke apartemen. Ben yang sedari tadi mengikuti mobil yang ditumpangi Alena menyuruh anak buahnya untuk berhenti saat melihat mobil tersebut masuk ke salah satu apartemen mewah yang ada di Jakarta. Tanpa menunggu lama, Ben pun mengirimkan alamat tempat tinggal Alena pada Abian, meskipun dia merasa sedikit aneh kenapa semudah itu mereka mengikuti mobil yang dijaga oleh pengawalan yang ketat itu. Tapi Ben tidak mau ambil pusing. Saat ini yang terpenting adalah Abian Atmajaya bisa bertemu dengan Alena dan putra mereka. Setelah sampai di apartemen dan Alex yang langsung pergi karena dipanggil sepupunya ke mansion utama, Alena memilih untuk menenangkan diri di dalam kamar, tidur di samping putranya sembari mengingat kembali pertemuannya dengan Abian, juga kebodohannya yang masih saja mencintai pria itu. Seharusnya Alena membenci Abian, membenci pria tersebut yang sudah menyakiti hatinya berulang-ulang kali sampai harus melarikan diri dalam keadaan hamil. Bahkan tadi saja Abian kembali menyakitinya dengan tidak bisa mengenalinya sebagai Alena. "Bian sayang, apa lebih baik kita kembali saja? Mam tidak sanggup kalau harus bertemu kembali dengan dedimu," lirih Alena sembari mengusap rambut putranya yang tengah tertidur lelap. Dalam keheningan, Alena terus berpikir hingga akhirnya mengambil keputusan untuk secepatnya kembali ke New York. Masalah pekerjaan, ia akan mengirimkan hasil rancangannya melalui email seperti yang sudah disepakati dengan pihak Gold yang akan datang ke Jakarta jika ada pertemuan penting. Sedangkan untuk acara pernikahan Abian dan Alena, ia memilih untuk tidak jadi datang demi menjaga kewarasannya, mengingat bertemu Abian saja sudah mampu membuat hatinya tidak karuan, apalagi melihat pria itu menikah dengan saudaranya. Entah akan jadi apa hatinya itu. Tet, tet. Mendengar suara bel yang berbunyi membuat lamunannya buyar berganti dengan kebingungan karena tidak biasanya ada seseorang yang datang ke apartemen, mengingat hanya Alex dan Boy yang mengetahui keberadaannya di tempat tersebut. Dan jika Alex yang datang karena ada sesuatu yang tertinggal, pria itu pasti akan langsung masuk karena mengetahui nomor sandinya. "Siapa ya? Apa mungkin pelayan yang dikirim, Bi?" tanyanya dalam hati sembari berjalan keluar dari kamar menuju pintu depan. Tanpa melihat dulu siapa yang datang, Alena membuka pintu tersebut dan langsung terkejut saat melihat sosok yang berdiri di hadapannya. "Abian, kau?" "Alena." Abian langsung memeluk tubuh wanitanya, tubuh yang selama 3 tahun ini sangat ia rindukan. Sementara itu, Alena yang masih terkejut dengan kedatangan Abian hanya diam mematung di tempatnya. "Ya Tuhan, aku sangat merindukanmu, Alena, sangat merindukanmu. Sungguh inilah yang sejak lama diinginkannya, dinantikannya, bertemu dan memeluk Alnya." Alena yang semula hanya diam saja, kini mulai tersadar dan langsung meronta, berusaha melepaskan diri dari dekapan Abian. "Lepaskan aku, dan bagaimana bisa kau mengetahui tempat tinggalku?" sentaknya sembari terus mendorong tubuh Abian. "Tidak, aku tidak akan melepaskanmu lagi." Abian semakin mengeratkan pelukannya. "Aku mohon, maafkan aku, Alena, maafkan semua kesalahanku."
Abian, lepas! Alena memukul punggung Abian sekuat tenaga, berusaha agar pria itu melepaskannya. Karena jika mereka terus berpelukan seperti itu, maka dirinya akan ikut hanyut terbawa perasaan. Aku mohon, maafkan semua perbuatanku selama ini. Lirih Abian tanpa peduli punggungnya dipukuli secara membabi buta. Bahkan air mata mulai menetes di kedua sudut matanya tanpa dapat ia tahan. Alena yang masih terluka dengan semua perbuatan yang pernah dilakukan Abian tidak mempedulikan semua kata maaf yang diucapkan pria itu. Namun saat merasakan pundaknya basah, apalagi tubuh yang memeluknya bergetar hebat dengan suara isakan tertahan, Alena pun terdiam mematung di tempatnya. Maafkan aku, Alena. Maafkan atas semua kesalahan yang kuperbuat. Maafkan si bodoh ini yang tidak bisa mengenali siapa Alnya. Al. Ya, aku sudah tahu, kaulah Alku. Wanita yang sejak dulu aku cintai, cinta pertamaku. Abian mengurai pelukannya, merangkum wajah cantik Alena dengan kedua tangannya.